Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Suci SPD. Saya guru di SMK Pijar Alam Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Sehat. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini? Semangat. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong bajunya dirapikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ibu minta tolong ketua kelas Samsul, silakan dipimpin doa. Siap, bakal mati selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Nanti yang Ibu panggil, minta tolong dengan hadir ya. Alia Jelita Putri, Anita Dwi Rahmawati, hadir Bu. Ayu Nova Eliza, Askania Sasono, hadir Bu. Muhammad Andika Prayoga. Oke, hadir semua ya hari ini? Hadir Bu. Oke, baik. Kalau hadir semua, kita lanjut. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Kalian cari posisi ternyaman. Jadi supaya kalian lebih termotivasi mengikuti pembelajaran kali ini, kita ice breaking sebentar. Nanti ikuti gerakan yang ada di video ya. Sekarang cari posisi ternyaman. Terserah kalian mau di mana aja. Berdiri, cari posisi yang paling menurut kalian bisa bergerak. Di mana aja bebas. Jangan numpuk ya, jangan numpuk. Agak mencari di kosong, di sini kosong. Nah, di sini boleh. Sini maju aja nggak apa-apa. Di sini boleh. Di sini. Cari posisi ternyaman. Nanti ikuti gerakan yang ada di layar ya. Cari posisi ternyaman. Nah, ini adalah senam kreasi Pancasila. Gerakannya tidak terlalu ekstrim, tapi membuat kita semangat mengawali pagi hari. Ikuti aja ya gerakan yang ada di layar. Jangan lupa senyum. Ayo ikutin. Kalau nggak buat geseran. Tarik nafasnya. Buang. Jangan dibuang sayang ya. Loncat boleh, mau loncat. Barang. Terima kasih. Gimana? Udah mulai tergerak? Sudah mulai segar? Oke, saya lanjut ya. Jadi saya akan mengingatkan materi yang sebelumnya dulu. Materi yang sebelumnya kita pelajari, ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa yang sebelumnya? Sama SPLTV. Oke, ada yang masih ingat bentuk umum SPLDV? plus B sama C. Masih ingat ya? Kalau SPTLDF? AX plus Y. Nah, ini ada di sini. Jadi bedanya itu SPLDV
menggunakan tanda baca sama dengan. Sedangkan SPTL Lebih dari dan kurang lebih dari. dari dan kurang dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi harus bisa membedakan. Kayak SPLDV, kalian masih ingat cara penyelesaiannya dengan menggunakan apa aja? Metodenya eliminasi, betul. Terus grafik, terus campuran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang program linier. Jadi untuk pertemuan sekarang kita belajar tentang program linier. Ini digunakan untuk menentukan nilai optimum dari daerah penyelesaian suatu fungsi objektif. Dalam hal ini, sistem pertidaksamaan linier menggunakan dua variabel. Sebelumnya Ibu akan memberitahu kalian indikator dan tujuan pembelajaran kita. Jadi indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama nanti kalian menyusun model matematika. Ini sudah kita pelajari bagaimana cara menyusun model matematika. Nanti kalian akan menemukan nilai maksimum dan minimum pada permasalahan kontekstual. Kemudian yang ketiga, nanti kalian memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Tujuan pembelajaran kita apa? Nanti kalian melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL). Jadi nanti kalian dibuat kelompok untuk berdiskusi, kemudian nanti kalian akan presentasikan di depan. Nah, dengan pendekatan saintifik. Setelah itu, ini ada diskusi kelompok, menyelesaikan LKPD dengan bimbingan saya nanti. Kemudian nanti kalian diharapkan bisa menyusun model matematika, program linier dari masalah kontekstual dengan teliti dan percaya diri. Kemudian nanti kalian bisa menemukan nilai maksimum dan minimum pada permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Yang ketiga, kalian nanti akan bisa memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan penuh tanggung jawab. Oke, sebelum kalian memulai dan Ibu jelaskan, Ibu bagi kelompok dulu. Nah, di sini ada beberapa kelompok. Ada kelompok 1. Nah, ini nama-namanya ya. Kalian lihat, kamu masuk ke kelompok berapa? Ibu agak sedikit cepat ya kelompoknya. Oke, ini kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi sekarang silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kelompok 6. Kelompok 1 di sini. Ya, bawa tasnya. Ya, sesuai dengan kelompok. Sesuai dengan kelompok ya. Oke. Ibu akan menjelaskan tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tahapan pembelajarannya yang pertama nanti Ibu punya video ilustrasi. Jadi kalian nanti mengamati video, mengamati permasalahan. Nanti ada sedikit penjelasan juga dari Ibu. Kemudian yang kedua nanti kalian berdiskusi. Dan yang ketiga nanti kalian presentasi kelompok. Dan yang terakhirnya yaitu nanti kalian refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Oke, udah siap? Di sini ada video ilustrasi tentang program linier sampai dia menemukan nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini kalian lihat contohnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan. Oke, nah di sini nanti ada video ilustrasi. Minta tolong diperhatikan. Jadi di sini penjelasannya tentang kontekstual kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan di kehidupan sehari-hari tentang program linier. Diperhatikan. Ya, matematika. Kita akan belajar program linier dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung.
Kapasitas slot display untuk kuenya pun terbatas. Paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Misalkan X menyatakan banyaknya donat yang dibuat dan Y menyatakan banyaknya cupcake yang dibuat. X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka tidak mungkin bernilai negatif. Dengan melihat kapasitas slot display yang terbatas, maka dapat kita tuliskan pertidaksamaan ini. Dan mengingat persediaan bahan baku, terpaksa membatasi penggunaan tepung dalam membuat kue, dapat dituliskan seperti ini. Sehingga terbentuk sistem pertidaksamaan linier. Biasa juga disebut model matematika atau kendala dari masalah program linier. Tujuannya untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Daerah yang bersih dan tidak ada arsiran adalah daerah penyelesaian yang memungkinkan atas kendala tempat display dan bahan baku. Mari kita gambar. Ini untuk X lebih dari sama dengan 0, dan ini untuk Y lebih dari sama dengan 0. Mari kita tentukan daerah untuk 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Bernilai benar berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Kemudian kita tentukan pula daerah untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Juga bernilai benar, berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Kita lihat daerah yang bersih. Titik sudut daerah yang bersih adalah titik-titik yang memungkinkan untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Ada 4 titik, yaitu 0,10, 0,0, 8,0, dan 4,6. Titik yang satu ini merupakan titik potong kedua garis, jadi kita gunakan substitusi eliminasi untuk mendapatkannya. Jika tidak menjual donat dan hanya menjual 10 cupcake saja, maka uang yang didapatkan Rp70.000. Jika tidak menjual kue, tentu saja tidak mendapatkan uang. Jika hanya menjual 8 donat saja dan tidak menjual cupcake, maka uang yang didapatkan Rp80.000. Dan jika menjual 4 donat dan 6 cupcake, maka uang yang didapatkan Rp82.000. Jadi pendapatan maksimalnya Rp82.000 dengan menjual 4 donat dan 6 cupcake. Mudah-mudahan kuenya laris dan habis terjual. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, gimana? Baru tahu cara penyelesaian mencari keuntungan? Ternyata menggunakan program linier. Oke, nanti dijelaskan sedikit tentang video tadi. Nah, dijelaskan. Kalian nanti yang pertama membuat model matematika. Nah, cara membuat model matematikanya tadi yang diketahui itu ada donat dan cupcake. Nah, dengan daya tampung maksimumnya 10 kue
untuk tempat donat dan cupcake-nya. Oke, donatnya kita misalkan sebagai X, kemudian cupcake-nya kita misalkan sebagai Y. Nah, ini untuk daya tampung donat dan kue. Kemudian untuk membuat donat dan kue membutuhkan berapa tepung? 30 gram tepung untuk donat, kemudian 20 gram tepung untuk cupcake. Dia punya persediaan tepungnya 240 gram. Berarti boleh nggak lebih dari ini? Nggak boleh. Kapasitasnya cuma menyediakan 10 kue. Boleh nggak lebih dari 10 kue? Enggak. Di sini dia akan mau mendapatkan keuntungan yang maksimal, pendapatan yang maksimal. Nah, di sini harga donatnya 10.000, kemudian harga cupcake-nya 7.000. Kita bentuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Dia mau memaksimalkan pendapatannya. Berarti 10.000. FX-nya 10.000 X. X ini donat ya, banyaknya donat ya. Ditambah 7.000 Y. Y ini banyaknya apa? Cupcake, betul. Sehingga nanti kita bisa dapat sistem pertidaksamaan liniernya. Nah, ini sistem pertidaksamaan liniernya. X lebih besar sama dengan 0 karena donat tidak mungkin bernilai negatif. Makanya di sini banyaknya donat itu lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0, banyaknya cupcake juga tidak mungkin bernilai negatif. Makanya di sini Y lebih besar sama dengan 0. Nah, terus di sini daya tampungnya hanya menampung 10 kue. X tadi kita misalkan sebagai apa? Banyaknya donat. Kemudian Y-nya banyaknya. Makanya di sini banyaknya donat ditambah banyaknya cupcake harus kurang dari sama dengan 10 karena daya tampungnya hanya 10 kue. Sekarang berikutnya. Di sini ada persediaan tepung. Tepung untuk donat itu 30 gram. Tepung untuk cupcake ada 20 gram. Ini kita coret nolnya. Yang ini juga kita coret. Jadi kalau mau dicoret, coret semua tiga-tiganya ya. Oke, di sini jadi berarti 3x. X ini banyaknya donat ya. 3x ditambah 2y. Tandanya kurang dari sama dengan 24. 24 itu dari persediaan tepung, betul. Oke, nah di sini fungsinya tadi sudah saya jelaskan juga ya, jadi dapat fungsi objektifnya. Oke, cara mencari nilai optimum pada suatu program linear. Yang pertama, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Tadi kan udah dapat tuh persamaannya ada 4 pertidaksamaannya. Nah, dari persamaan tersebut nanti kamu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini udah Ibu ajarkan ya, sampai nanti kalian menentukan koordinat titik pojok. Ada berapa titik? Tadi di koordinat titik pojoknya ada 4. Oke. Terus yang ketiga menentukan nilai fungsi objektif. Yang keempat menentukan nilai optimum fungsi. Nilai optimum ada nilai maksimum dan minimum. Tapi tadi yang diminta keuntungan terbesar berarti nilai maksimum. Sekarang menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, cara menentukan himpunan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Yang pertama, yang pertama dulu 3x plus 2y kurang dari 24. Kita buat x-nya sama dengan 0. Kita masukkan nih di persamaan ini. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2y kurang dari 24 sehingga didapat y-nya 12. Kalian substitusikan di sini ya. Kemudian kalau y-nya kita buat menjadi 0, kalian substitusikan y-nya diubah jadi 3x plus 2 dikali 0 kurang dari 24. Nanti kalian substitusikan sehingga didapat nilai x-nya 8 sehingga titiknya 0,12 dan 8,0. 0,12 di mana di sini nih? 0,12. Nah, ini titiknya di sini ya. Nanti buat titiknya yang besar, dihitaminnya agak besaran aja. Kemudian 8,0. Nih berarti 8,0. Nah, nanti dibuat titiknya di sini. Tarik garis. Setelah kalian tarik garis, uji titik. Kita pakai uji titiknya 0,0 aja nih. 0,0 supaya lebih mudah. Kita masukkan nih, substitusikan dari persamaan yang ini. X sama Y-nya dibuat 0,0.
0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari 24. Iya, berarti 3 kali 0 berapa? 0. 2 kali 0 0 kurang dari 24. Berarti 0 kurang dari 24. Benar atau salah? Benar. Berarti kalau benar, daerah yang benarnya, ini kan daerah yang benar nih 0,0 di sini. Berarti jangan diarsir. Berarti arsirnya ke atas. Nih kamu nanti arsirnya ke atas. Kemarin kan Ibu sudah minta bawa spidol ya. Nanti spidolnya kalau bisa warnanya agak beda-beda ya, kayak seperti ini. Jadi kamu nanti menentukan himpunan penyelesaiannya lebih gampang. Kemudian yang kedua, kita uji titik yang ini. Kita buat dulu garisnya. X plus Y kurang dari sama dengan 10. Berarti X-nya kita buat 0. X-nya jadi 0, berarti Y-nya 10. Sekarang Y-nya kita buat 0. Berarti X-nya 10. Berarti 0,10. Mana titik 0,10? 0,10. Nanti bikin titiknya agak besar aja ya, dihitamin aja nanti. Kemudian 10,0. Mana titiknya nih? 10,0. Berarti 10-nya dititikin nanti yang besar. Tarik garis. Terus 10 dengan 10. Oke, uji titik. Sekarang kita uji titik dari persamaan yang ini nih. X plus Y kurang dari 10. Kita buat uji titiknya 0,0. 0,0 adanya di sini nih. Lihat itu apa, laser Ibu lihat nggak? Ya. 0,0-nya ada di sini. Kita uji titiknya. Berarti X-nya 0, Y-nya 0 kurang dari 10. Berarti 0 kurang dari 10. Benar nggak 0 kurang dari 10? Benar. Berarti ini benar ya. Diarsir nggak kalau benar? Enggak. Berarti arsirnya ke atas. Dari garis yang tadi diarsir ke atas. Nanti warnanya beda ya arsirannya. Oke, paham ya? Oke. Nah, sehingga kita dapat titik-titik pojok dari koordinat yang tadi sudah kita buat. Nah, ini titik-titik pojoknya. Ada berapa aja? 0, 0, 0, terus ya, terus. Nah, 4,6 ini kita dapatkan dari eliminasi. Kayak sebelumnya kita sudah belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Kalian eliminasi. Tadinya kan masih sistem pertidaksamaan, dibuat menjadi sistem persamaan. Ininya diganti jadi sama dengan. Oke, kalian masih ingat ya cara mengeliminasi? Nggak perlu dijelaskan? Tidak perlu ya, karena ini hanya mengkalikan dari koefisien yang ada di bawah. Kalian kalikan sehingga dapat nanti nilai X dan Y. X-nya 4, Y-nya 6. Nah, ini titik ini. Jadi nanti titik yang kalian uji ada 1, 2, 3, 4. Kalau 0,0 tidak perlu diuji juga tidak apa-apa karena nilainya pasti 0. Sekarang menentukan nilai fungsi objektif. Nih, ini persamaan fungsi objektifnya nih. 10x plus 7000y dari yang tadi, video tadi. Nah, ini nilai fungsi objektifnya atau tujuan dia. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, pendapatan yang maksimal. Nah, di sini kita tadi dapat titiknya berapa aja? 0,10, 0,0, terus ya, terus. Nah, kita masukkan ke sini. Sekarang yang 0,10 dulu. Ini 0-nya X, 10-nya Y. 0. Nah, ini kita kalikan nih. X-nya kita ubah jadi 0. Berarti 10.000 kali 0. Berapa 10.000 kali 0? 0. Ditambah 7.000 dikali 10. 7.000 dikali 10 berapa? 70.000. Oke, nah tadi yang kalau 4 donat dan 6 cupcake berarti 10.000 kali 4 40.000. 7.000 kali 6 7 kali 6 42.000. Berarti 40.000 ditambah 42.000 hasilnya. Oke, yang paling tinggi yang mana? 4,6. 4,6 ini 4 donat dan 6 cupcake. Berarti dia itu nanti mendapatkan pendapatan yang terbesar itu dari penjual kue ini tadi nih. Dia menjual 4 donat dan 6 cupcake. Nah, nanti tergantung kamu pada permasalahan yang Ibu berikan itu yang diminta nilai maksimum atau minimum. Tergantung dari permasalahannya. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham, sekarang kalian
kelompok. Di sini ibu ada LKPD akan dibagikan, nanti diskusikan ke kelompoknya masing-masing. Nanti ibu akan masuk ke kelompok kalian. Sekarang bangku yang depan dibalik aja. Ini duduknya udah sesuai kelompokan ya. Oke, kalau sudah ibu bagikan LKPD. Oke, LKPD-nya udah diterima semua ya. Ibu ada penjelasan LKPD sebentar. Kalian lihat dulu yang di layar. Oke, ini LKPD-nya. Sama nggak dengan yang kalian terima? Oke, di sini nanti ada nama kelompok. Nanti kan ini ada nama kelompok. Sebelahnya kalian tulis kelompok berapa ya? Oke, nanti ditulis nama-namanya. Ada 5 orang. Sudah selesai ya. Kemudian ini ada indikatornya, tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada suatu permasalahan agen. Nah, di sini kalian pecahkan nih. Sesuai dengan tadi. Yang pertama kalian tentukan dulu pertidaksamaannya, model matematikanya ya. Oke, kalau udah ketemu. Nah, di sini ada bagannya. Oke. Udah bisa dimulai diskusinya? Oke. Bisa, Bu. Nanti setelah kalian diskusi langsung presentasi. Nah, di sini ada permasalahan. Dibaca. Coba suatu agen perjalanan. Dapat kerjaan, transportasi untuk rombongan, wisatawan, dapat transportasi. Terus, jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah beca atau bajai. Beca dengan kapasitas beca yang berapa? 2. Terus diskusi sama temannya. Bisa? Nama kelompok udah diisi? Oke, terus lanjut. Dan isi cekiknya. Nah, berarti daya tampungnya hanya memuat 8. Berarti tadi beca variabelnya apa? Ada tulis. Nah, bajai daya tampungnya kurang dari sama dengan 8, hanya menampung 8 kendaraan. Lalu fungsi objektifnya tadi harganya berapa? Bajai sama nah ini bukan 1 dan 1, tapi kalau 1 jadi apa? X. Salah nih, coba dibenerin. X tambah Y kurang dari sama dengan apa? Fungsi objektifnya berarti tadi harganya, harga sewanya berapa? Berapa tadi harga sewa beca? 100.000, harga sewa bajainya 200.000. Bisa ya? Tinggal dimasukin. Oke, ada yang mau ditanya? Nah, ini kita lihat kapasitas parkir. Kapasitas parkir kan berarti bajai apa tadi? Banyaknya bajai di variabelnya apa? X. Banyaknya beca Y. Banyaknya beca X. Banyaknya bajai Y. Berarti 1. Ini 1 juga karena kapasitasnya bajai dan beca aja. Ini tulisnya 1 itu di 1. Oke, sekarang lihat persamaannya. Nah, ini sudah berarti ekspresi kurang dari sama dengan 8. Nah, ini harga beca, ini harga bajai, ini fungsi objektifnya yang kamu mau cari. Oke, nah, sekarang masukin nih persamaannya ke sini. Ini kan pertidasamaan. Ini persamaannya sama nilainya. Nanti kalau udah selesai cocokin himpunan penyelesaiannya ya ke GeoGebra. Ini kan kamu dapat X plus Y, berarti kan nilai Y-nya berapa nih? Koefisiennya 1. Ini berapa? 2. Ayo dibenerin. Ini kapasitas kursi. Tadi berapa kursi beca? Kapasitas penumpangnya 2. Betul. Terus bajai 3. Oke. Penumpangnya ada berapa? 18. Betul. Kapasitas parkirnya bajai 1, beca 1, bajai 1. Tapi menampungnya hanya muat 8. Oke. Terus model matematikanya udah bisa lah bikin model matematika 2x per 3y. Iya betul. Betul. Ini harga beca. Ini harga bajai. Betul. Oke. Tulis titiknya terus gambar grafiknya. Oke, sekarang Ibu putar kelompok mana yang maju duluan ya. Udah dikirim semua, Ibu udah masuk.
ke ibu. Siap-siap, kelompok mana yang duluan? Oke, kelompok 6 silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Ini kami akan mempresentasikan hasil lembaran kerja diskusi kami tadi. Iya, langsung boleh. Suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata sebanyak 18 orang dalam rombongan. Jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah beca atau bajai. Beca dengan kapasitas 20 penumpang biaya sewanya 100.000 dan bajai dengan kapasitas 30 penumpang biaya sewanya 200.000. Rombongan wisata menginap di hotel dengan lahan parkir tidak luas, hanya menampung maksimal 8 kendaraan. Agen akan mengatur biaya sewa semurah-murahnya, menentukan nilai minimum. Ayah mengumpulkan informasi dan mengalah. Buatlah model matematika dari masalah program linier. Model matematika ini membuat fungsi tujuan berbentuk fungsi linier dua variabel beserta kendala-kendala berbentuk sistem ketidaksamaan linier dua variabel yang harus dipilih. Misalkan x sama dengan banyak beca, y sama dengan banyak bajai. Banyak beca sama dengan x dua kursi, Banyak bajai kapasitas 3 kursi, ketersediaan tempatnya 18. Kapasitas materialnya berbeda 1, untuk bajai 1, ketersediaan tempatnya 8. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah 2x plus 3y lebih dari sama dengan 18 terus x plus y kurang dari sama dengan 8 x lebih dari 0 y jadi sama dengan x lebih dari sama dengan 0 y lebih dari sama dengan 0 dengan fungsi objektif tujuan ialah f kurang x, y terkurung sama dengan 100 kali 100x plus 200y. Oke, ini grafiknya. Nah, ya, ini maksud ibu. Jadi kamu, oke. Terdapat berapa tuh bacain? Siapa yang baca? Terdapat 3 titik pojok yaitu A 0,6, titik B 0,8 dan titik C 0,2. Ya. Jadi, biaya transportasi paling murah adalah dengan menyewa 6 beca dan 2 bajai dengan biaya sebesar 1 juta rupiah. Oke. Nah, sekarang coba cocokkan dengan aplikasi GeoGebra. Pakai aplikasi ibu. Siapa yang mau input? Masukin persamaannya. Ini dia nih. Yang ini ke atas. Nah, itu daerah yang tebal adalah daerah penyelesaiannya. Sama semua nggak tadi dapatnya? Sama. Coba dicocokkan dengan grafikmu. Nah, ini dia. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Selanjutnya kelompok 3. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD saya Muhammad Hasan Maulana. Saya Nabila Zaini. Saya Siti Mariam. Suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi
desa dengan kapasitas 2 kursi per biaya sewanya 100.000 dan gereja dengan kapasitas 3 kursi per biaya sewanya 200.000. Rombongan wisatawan menginap di hotel dengan lahan parkir tidak luas, hanya menampung maksimal 8 kendaraan. Agen akan mengatur biaya sewa sebulan-bulannya, menentukan nilai minimum. Buatlah model matematika dari masalah program linear. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah 2x plus 3y lebih dari sama dengan 18, x plus y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dengan fungsi objektif tujuan jalan f buka kurung x, y kurung sama dengan 100.000 x plus 200.000 y. Oke, ini grafiknya. Langsung aja praktek itu. Praktek GeoGebra-nya. Jadi sekalian dicocokkan. Kan ini kamu udah dapet nih. Nanti sama nggak himpunan penyelesaiannya yang mau isi siapa kata. Nah, terus coba ke atas. Di scroll. Nah, gitu. Oke, stop. Oke, himpunan penyelesaiannya yang mana? Ya, titiknya berapa aja? Titik pojoknya? 0,6, Nah, 0,8, ya. 6,2. Ya, coba pakai apoin. Oke, 0,6 benar. Oke, betul. Oke, 0,8. Betul. Sekarang yang titik ini pakainya intersect. Oke, klik di sini. Ya, 6,2. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi kelompoknya sudah selesai. Selanjutnya Ibu ada tugas individu, tapi karena waktunya sudah habis, tugas individu yang udah Ibu bagikan di Google Form itu untuk pekerjaan rumah. Sekarang Ibu simpulkan sedikit tentang program linear. Jadi program linear 2 variabel adalah suatu cara atau metode untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang dinyatakan ke dalam bentuk model matematika. Jadi tadi kalian sudah bentukkan model matematikanya, kemudian terbentuklah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian nanti kalian buat fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Nah, nanti kalian menentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum. Jadi ini kesimpulannya ya, sampai kalian menemukan nilai maksimum dan minimum di permasalahan kontekstual dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Di sini ada refleksi. Nah, refleksi ini kalian tulis apakah masih ada yang kesulitan pada pembelajaran kali ini. Tulis aja di tugas individu di belakangnya. Nanti tugas individunya dibuat not aja ya. Terus mungkin ada masukan dari kalian tentang pembelajaran matematika kali ini. Oke? Kalau enggak nanti Ibu buat formnya di tugas individu. Oke, waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta tolong. Oh ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Udah paham semuanya? Alhamdulillah paham ya. Oke, langsung aja ditutup kalau tidak ada pertanyaan. Ibu minta tolong Samsul untuk memimpin doa. Siap. Program mati mulai. Selesai. Memberi salam.